Aku dengar tadi ada kayak orang kesurupan gitu. Wah, ada banyak. Mas Bang, ada sana aja kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Tapak Bima. Tapak Bima atau Telapak Bima. Di sini letaknya tuh di Doko Siduda, Desa Karanggintung, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Ini berarti kita ketiga kali eksplor Ke Banyumas. Dan di sini kita bakal menguak cerita di Tapak Bima ini. Sebenarnya ini bisa dilihat ini adalah bentuk kayak telapak Bima. Bima itu dari tokoh pewayangan raksasa atau nama lainnya adalah Perkudara. Namun kita juga kedatangan narasumber. Untuk lebih jelasnya warga sekitar bisa kita panggil tuh Bapak Tulus. Bisa ke sini Pak Tulus. Selamat malam Pak. Malam. Bisa di tengah Pak? Bisa di tengah, Pak. Ya, kita sudah bersama narasumber Bapak Tulus. Bisa diceritakan sedikit Pak sejarah mungkin yang Bapak tahu aja ini dulunya ini tempat apa gitu Pak, Telapak Bima ini? Kalau sejarah saya nggak tahu persis, masalahnya saya masih kecil aja itu saya nggak tahu udah ada ini. Ya, jadi untuk sejarah saya nggak tahu. Cuma kalau kayak kejadian aneh, Kalau kejadian aneh banyak Mas. Banyak. seperti apa itu, Pak? Ya macam-macam kejadian. Di sini macam-macam kejadian. Contohnya pas ini diisi ikan sebelum dibongkar, 3 hari sebelum dibongkar itu masih banyak ikannya, tapi setelah dibongkar malah Dibongkar nggak ada ikannya. Itu kejadian sampai seperti itu. Ada yang lebih aneh lagi, Pak? Ada pas ini pendangkalan kan mau dikeruk, lumpurnya kan mau dibuang. Oh, dibuang. Iya. Biar bersih ya. Iya, itu kayak Bego juga nggak sanggup, terus alat berat juga nggak sanggup. Katanya itu yang operator mesin itu nggak mau itu. Ada yang Katanya nyunggul gede tinggi itu dua orang. Terus yang mau nyedot aja nggak berani itu Mas. jadi udah takut. Iya, udah takut duluan karena di selang itu sepanjang ini kan ada 100 meter, ini panjangnya ada 100 meter, itu katanya banyak sekali anak-anak kecil. Iya, kejadian ini seperti itu. Terus untuk penampakan kalau orang sini sih jarang karena warga sekitar ya. Iya, mungkin kayak gitu. Terus paling orang-orang jauh ya. Oh, jauh. Sering mampir. Tapi ada, aku dengar tadi ada kayak orang kesurupan gitu. Wah, ada banyak ya. Tapi di rumah-rumah juga ada yang datang ke sini Berarti kayak memang penunggu sini ke sana atau gimana Pak? Kalau itu kurang paham ya. Tadi juga ada, kita dengar ya, ada katanya orang hamil meninggal di Katanya ada pembuangan mayat juga di sebelah sana ya Pak ya? Di sebelah itu kan ada sumur, sana. Sumber air. Sumber air tua di situ. Terus dia kan lahirnya di luar nikah, jadi itu malu mungkin apa gimana, terus dia dibuang di situ. Itu ditemukannya masih hidup atau memang sudah meninggal. Iya, udah meninggal karena dia lahir terus ditutupin pakai, kalau bahasa di sini ladu ya, lumpur terus malamnya kehujanan, paginya keluar selang 2 hari. Jadi sudah jadi bangkai mayat. Iya, udah jadi mayat. Sumur itu. Ada lagi Bang cerita dari warga sekitar mungkin pernah apa di sini gitu? Ya, banyak sekali sih kejadian itu banyak sekali. Nggak bisa diceritakan satu-satu. Intinya banyak. Intinya di sini banyak hal janggal. Mungkin cukup dari Pak Tulus. Terima kasih atas waktunya Pak. Bisa kembali ke belakang kamera. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itulah tadi perbincangan kita, yaitu Bapak Tulus selaku narasumber kita. Memang dulunya Juga ada apa?
mungkin malu punya anak ya, Iya. jadi dibuang. Itu apa ya, kata kesalahan kita ya kan, ibaratnya hal yang dari kita jelek itu malah dijadikan dia itu kayak apa sih, dosa buat dirinya sendiri loh. Jadi buat perempuan-perempuan apalagi yang sosok kayak gitu ya, Iya. maksudnya bayi lah, Iya. bayi itu kan harus titipan Tuhan. Iya. Kita juga harus menjaga. dijaga kan. Kita bakal penelusuran tapi kita Enggak satu enggak- tim, enggak, dua tim. dua tim. Kita panggil timnya Mas Wira. Iya. Ada Mas Wira, terus ada Mbak Tegar Dan Mbak Elsa. Bisa sini. Oke. Masih asing kah atau tidak? Enggak ya. Nanti di sini kita dibagi jadi dua tim. dua tim. Nanti ini adalah tim A. Ya betul. Ini adalah tim Tim B. B. Nanti kita bakal Oh yang sana? ya. Yang sana ya. Oke. Kita langsung aja penelusuran. Kita dibagi jadi dua tim ya, karena memang tempatnya ini luas. Jadi kalau kita tempatnya satu ini Ini satu ini yang Kebanyakan kesana sih ya. nggak ada, ceritanya juga banyak. Udah bersiap-siap ini? Ya, Siap. Oke, langsung aja. Oke, saya dan Retus itu ke sana, Mas Wira, Mbak Tegar dan Mbak Elsa ke sebelah sana. Sukses ya. Oke, Siap. hati-hati. hati-hati di sana. Yuk, kameramen satu yuk sini. Kalian sini satu. Gimana ya kan? Tadi kan ada narasumber kan? Jadi kita bakal penelusuran di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi ini kayaknya kayak tempat buat apa sih? Ini mungkin kayak spot buat mancing atau dan sebagainya, ini juga bisa. Buat tongkrongan juga enak juga. Itu orang sini atau orang mana? Katanya narasumber itu orang Bandung katanya kan. Jadi katanya luar sini ya. luar sini ya. Bukan orang sini asli gitu. Ya mungkin kayaknya ya apa? Merantau Dia ke mungkin sini merantau atau ya. kerja. Pendatang. Pendatang juga ya kan. Coba kita ke sana aja yuk. Di sini juga katanya di sebelah sana ada sumber air panas juga ya tuh. Air panas ya. Jadi ada di tengah itu ada sumber air panas, dan itu juga kayak apa sih, murni itu alami gitu. Murni kayak alami. Jadi kayak semacam mungkin kalau air suci lah. Iya, air suci. Di sebelah sana juga ada juga ya tuh. Ada Banyak juga, sih ya. Banyak di sana juga. Aku tadi muter ke sana kan. Iya. Emang luas juga ke belakang nih, sampai ke sana juga luas. Juga bisa bercerita sedikit ya tuh, mungkin dari segi tokoh ini, tokoh kan pewayangan. Saya juga melangsir dari beberapa situs di internet, blog. Jadi dulunya ini adalah Tapak Bima. Jadi dulunya ini Bima itu kehilangan pusakanya, Pusaka gadanya, tapi katanya hilangnya ini di sekitar kayak Gunung Slamet. Gunung Slamet Mm-mm. ke Kabupaten Banyumas lah, Iya, Jawa intinya. Tengah. Intinya hilangnya di sekitar situ. Cuma ini Dirga ya, Iya, jadi Nenek Dirga ini turun bersama Bima ini untuk mencari pusaka. Karena memang udah muter-muter nggak ketemu, akhirnya Nini Dirga ini bertemu dengan Ki Ragabaya. Kiragabaya. Jadi Ki Ragabaya ini kayak memberikan kayak ilustrasi bahwasanya gada Ada. itu berada di Iya, kawah kawas Gunung ini. Slamet. Juga dia menggunakan ilmu kan, Iya, tapak matanya itu Hmm. yang kayak bikin Nini Dirga ini percaya. Cuma setelah itu hilang. Gila. Terus Nini Dirga ini pergi ke kayangan, bertemu dengan raksasa seperti Bima kayak gitu ya. Terus raksasanya itu pada ngamuk. Jadi dari atas langsung terjun ke bawah. Jadi tapak Bima ini tercipta, yang saya tahu dari internet seperti itu. Jadi tapak yang di Karanggintung ini adalah yang sebelah kanan, yang satu lagi adalah gitu Di sebelah mana? di Kemawi, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, yang kiri. Cuma kalau yang kiri itu kering. Kalau ini kan berair, kalau di sana kering. Seperti itu. Itu yang saya mungkin pribadi mencari di internet sejarahnya seperti itu. Tapi memang karena dari warga sekitar juga, dari tokoh-tokoh masyarakat yang lain juga masih simpang siur, kita belum bisa menentukan satu cerita yang tepat. Siapa tahu kita bisa menghoak cerita ini. Bisa jadi. Coba kita jalan ke arah sumur. Oke, kita bakal menuju sumur ya. Lewat sini. Gimana? Bisa komunikasi nggak di sini sama Tegar? Enggak sih, dia cuma Diem. diem aja sama rambutnya ke depan. Yang depan. Iya. Ya, berarti nggak bisa berkomunikasi sih ya. Cuma di sebelah sana apa ya? Cuma Kayak
kayak sosok siluman gitu. Dia Sana. iya, Gede atau gede. Iya, gede. tinggi? Enggak sih, cuma paling enggak tinggi, cuma gede. Cuma gede, Bentuknya oh, gede. kayak bentek gitu ya. Iya. Terus rasanya gimana nih? Udah apa merasakan apa itu? Udah merasakan hawa-hawa Panas, panas ya. apa gitu? Jelas dari pertama di sana udah terasa gitu kan dari tadi ya. Ya juga aku udah dari tadi juga udah ini apa? Dari Udah. survei kan sore itu kan tadi kan siang itu dari itu udah terasa semua lah di badan kan. Jadi kita kan dari mediator kan, jadi kan kita kan harus merasakan itu kan. udah merasakan Iya, dingin panas pokoknya. dingin panas. Air ya, Mbak. Yang kita kan apa harus punya kan beda tempat kan, jadi kita harus pokoknya harus berhati-hati lah di sini. Makanya kan kadang-kadang langsung masuk gitu kan, sosok kayak gitu kan langsung masuk. Gimana ini di sini? Cuma di sebelah sana suara-suara anak kecil sih, Gimana di sana? di sebelah situ. Di kuping ini di atas. Anak-anak kecil di sini ya. Ini banyak ini kira-kira ganggu nggak ini di sini? Enggak sih. Nggak mengganggu ya? Yang penting kita kan enggak Iya, ngapa-ngapain nggak dia apa-apa ya. Ya, maaf ya, ini kan cuma pingin tahu dari sejarah di sini gitu kan. Takutnya kita nggak kesini nggak bakal ganggu lah. Cuma dia enggak nampakin wajahnya kayak apa ya. Dia ketutupan. Ketutupan rambut gitu kan. Heeh. Itu yang di situ itu gede tinggi itu gimana itu? Yang Enggak gede, tinggi, cuma gede aja gitu. gede bentuknya. Bentuknya kayak apa sih? Kayak gini lah. Bulat apa? Kayak setengah lingkaran, kayak orang bentek tapi gendut gitu loh. Oh iya. Iya, tapi kan gede, tapi nggak tinggi. Cuma bentek gitu ya. Ya, kita ke sana aja ya. Gitu. Ya ke sana aja ya, biar kita tahu semuanya itu ada apa aja di situ kan. Lewatnya mang ini, lewat sini aja ini. Terus ini Balik lagi. aku melihat kayak nenek-nenek ya. Ini pakai kebaya dia. Di sebelah mana? Sebelah potongan ini. Oh, di sumber air ini. Sumber air duduk ya. Oh, jadi Tapi ke sana. rambutnya putih. Hmm. Jadi kayak hampir kayak dibilang gila tapi enggak, cuma dia rambutnya di kayak Acak-acakan gitu apa acak-acakan gimana? gitu. Berarti di sebelah sini juga ada sosok Tapi kebayanya ini udah pada bolong, rusak bajunya. itu. Kira-kira maksudnya apakah asli penghuni sini atau Mungkin yang jaga di sumur ini. jaga? Cuma kita dikatakan ya. Bilang ini yang jadi apa? Ini sumurnya, Air suci ya tuh. air sucinya. Karena memang di sini jernih, terus berasal dari sumber mata air langsung. Juga airnya itu suci. Ini karena tidak terkontaminasi dengan apa sampah ataupun yang lain. Jadi memang airnya sangat bersih. Kalau di sini sosok nenek ini duduk atau gimana? Dia duduk di sini. Cuma diam aja nunduk. Cuma rambutnya putih. Putih kayak segini aja nggak panjang. Nggak panjang. Nggak panjang. Tapi duduk di sini, sebelah sini. Juga banyak anak-anak kecil juga. Ada 3. Kebanyakan anak kecil juga sih pada main. Kalau anak kecil sendiri kayak gitu kan, itu kan biasanya punya orang tua tuh. Punya orang. Aja orang tuanya itu memang nenek ini atau mungkin ada yang lain. Kalau tadi aku ngobrol sama dia ya, Hmm. itu anak kecil ini emang apa diasuh sama nenek-nenek ini. Oh, itu apa kayak pengasuhnya? Kalau di apa di dekat sumur ini. Jadi kalau apa air suci ini banyak gunanya din. Ya apa aja? Ya, Salah kayak- satunya mungkin kayak orang awet muda atau gimana? enggak kayak orang mau kemana itu ditunjukin tuh ke sini bisa buat nyembuhin kayak penyakit gitu. Oh, berarti apa air kayak Tapi ini, tapi enggak tergantung orangnya, harus ada keyakinan gitu. niat. Iya. Niatnya juga keyakinan bahwasanya air itu dapat menyembuhkan ya, Bu? Iya, Karena memang semua ini berawal dari keyakinan kita Keyakinan kepada kita. Sang Pencipta. Apapun itu bisa jadi obat itu. jadi obat. Cuma kalau kita ke tempat mana kita nggak mempercayain tempat itu, sama aja kita Nggak percaya pada Pencipta. iya
kita harus ibaratnya kalau kita buat obat kita harus ada keyakinan. Yakin bahwasanya bisa sembuh dengan hal seperti ini. Tapi tetap niatnya pada Sang Pencipta untuk kesembuhan kita juga gitu. Kita ke sana lagi atau kita bakal bercerita tentang tempat ini tuh bagaimana dulunya tuh? Hanya penglihatan kamu itu gimana? Kalau saya lihat ke masa lalu ya Din. Jadi tempat ini dulunya ini kayak kata ya. Tanah biasa. Ini kelihatanku ya. Ya. Jadi ada emang sosok kakak itu kalau diibahnya gedenya itu besarnya itu kita nggak bisa bayangin besarnya. Gede banget. Orang gunung aja hampir sama. Jadi dia kayak dari atas brek ke bawah. Oh berarti yang diceritakan dari langsiran di internet itu Ya bener emang kayak gitu. Emang kakinya segede ini. Berarti memang kalau dinalar kan agak susah ya tuh. Maksudnya kan dulu ini ada raksasa seperti itu. Maksudnya dulu itu kerajaan gaib atau gimana tuh? Kalau dulu itu kayak ibaratnya kayak punya kerajaan gitu. Jadi ada pengikut-pengikutnya sendiri. Jadi dulu kan ada kayangan. Itu kayangan hal-hal yang kayak semacam kayangan, terus putri dari kayangan. Itu memang dari cerita dari dulu-dulu itu benar. Memang benar kayak gitu. Memang kayak gitu. Jadi sebelum peradaban manusia atau sesudahnya tuh? Itu sebelum Berarti jauh-jauh sebelum ada. Udah ini zaman perwayangan. Udah lama banget. Jadi kalau lihat ke masa lalu itu masih raba-raba susah deh. Karena ini tempat juga kalau hawa mistisnya juga tinggi. Banyak kejadian-kejadian yang sebelum rumah-rumah ini ada kejadian mistis juga udah banyak. Jadi sumber Patulus juga kan jadi kan bingung juga kan. Karena memang sejarah yang satu itu belum bisa ditemukan. Karena memang sejarah memang kan simpang siur ya, nggak bisa ditentukan satu arah karena berbagai sumber itu banyak. Cuma penasaran lagi saya tuh kayak dulu kan orang kesini tuh kan, maksudnya orang kesini minta air lah itu dapat petunjuknya itu dari mimpi atau dari apa tuh? Ya kalau kebanyakan orang kan punya kayak omongan semacam hal seperti kayak kita punya wangsit mau kemana, dari mimpi juga bisa jadi kita harus ke tempat itu. Ya kita harus ibaratnya ke tempat itu, tempatnya di mana kita ziarah ke tempat situ. Tapi dengan niat kita ziarah itu dengan tulus. Kita mau berobat apa penyakit gatal apa itu bisa sembuh kalau kita ada keyakinan. Harus ada keyakinan dari kita. Cuma kalau kita nggak ada keyakinan, mau sampai kapanpun nggak bakal sembuh. Karena kita udah ke tempat itu aja udah berpikir jelek. Iya betul. Jadi ibaratnya kita ke suatu tempat, kita nggak mempercayai bahwasanya tempat itu ada gitu ya. Jadi kan ibaratnya paling kan namanya orang berpikir air panas gitu, gitu malah nyembuhin gitu. Betul. Cuma kalau kita berpikir emang dari hati kita sama pikiran kita nyatu, air ini bisa nyembuhin buat mandi kita sembuh di sini, insya Allah bakal sembuh. Karena kita juga mempercayai Sang Pencipta juga. Juga sosok-sosok yang di sini, yang penunggu sini juga akan memberkati kita. Kayak gitu sih. Lubangnya sini aja nggak apa-apa. Kenapa lihat apa enggak, ceritain aja nggak apa-apa. Lihat sosok putih-putih yang nggak tahu kurang jelas sih, cuma dia ngandur Di mana? Di situ. pohon. Di pohon itu. Ini Di sini. ya itu Di sini. Oh yang belakang itu. ya. Iya. Putih, kecil. Atau kayak sosok Ngambang gitu loh mas. Oh ngambang, itu terbangnya itu ya. Iya. Sosoknya kayak kuntilanak atau apa gitu. Cuma sekelebat putih gitu. Oh jadi cuma sekepat gitu ya. Ya kayak ibarat kayak terbang gitu lah. Tapi udah Gitu ya. ada dari depan di sana Udah dari sana itu. di atas sana. Dan itu dari Apa lagi? Ada lihat lagi? Saya cuma dengar suara-suara anak kecil. Jelas banget. Di mana? Di sebelah sini sih. Daerah sini nih. Iya. Dengar gitu di telinga gitu kan? Iya tuh. Kayak ada yang nangis, kayak ada yang ketawa. Banyak banget di sini ya. nanti samar-samar ketawa doang. Cuma samar-samar gitu ya. Enggak
Daspang itu kan. Berarti yang tadi di sini aku kan udah survei ke sini kan tadi kan. Emang kayak ada apa itu di sini? Berat gitu ya. Iya. Makanya aku kan langsung ngajal ntar aja itu kan. Tapi kayak anak kecil gini sih nggak lihat sih, nggak merasakan di sini sih. Gimana ya, Sa? Udah merasakan apa aku? Ini kayak suara-suara sama yang sekelebat itu mbaknya tadi. Mbak Tegar ya. Udah ngikutin di atas sana. Itu kayak Jadi dari sana muter ke sini ya kan? Muter-muter gitu ya, ngikutin terus gitu. Yang nggak ngikutin apa emang dia lagi jalan-jalan apa nggak tahu ya kan? Iya. Kita beda alam ya. mungkin karena penasaran, karena ada rame-rame di sini. Ntar kayak ada yang mau masuk ntar ya. Dulu. Inilah Mas Arno kemasukan. Kita sana aja. Sana aja kita udah. Assalamualaikum Mbah. Ngapunten nggih Mbah. Gimana Mbah? Udah tenang? Mau silaturahim Mbah. Namanya siapa Mbah? Kalau boleh tahu? Oh, Mbah Cio. Cio. Kalau boleh tahu Mbah Cio ini sosoknya seperti apa ya? Yang gede. Di sini udah lama Mbah. Kalau boleh tahu ini tempat apa ya Mbah? Di ini ke kebun apa Mbah? Di ini Dulunya tempat apa? Muslim mana? Muslim. Jawab sih salah. jawab. Assalamualaikum Mbak. Di sini Mbak. Iya sosok singa yang apa Mbak? Yang gede. Gede pendek. Berarti kayak sosok induk. Bajunya kelihatan detailnya. Jadi kayak semar. Tadi kayak semar itu hampir semar. Pentak. Apa Mbak? Ada yang datang. Ayo tak Mbak. Siapa yang datang? Siapa Mbak? Ada yang datang. Mengenai pengen silaturahim menunggu kene. Mengenai dia ganggu orang Mbak. Mandan. Oke. Dia sopan. Paling ngerti ceritanya kan yang sungai. Ini sosok yang itu aja gimana? Kita bakal mencoba dengan sosok yang lebih lagi. Belum mau ya. Jadi di sini sosoknya Gede, pendek, apa pendek? Pendek. di Kayak badannya lebar gitu. Gendut gitu. Oke, kita bakal berbincang dengan sosok yang ini lebih tahu cerita tempat ini ya. Karena yang katanya ini yang lebih tahu yang satu lagi.
belum bisa berkomunikasi ya. Kita nunggu reda dulu. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Bukan muslim ya? Mana ada yang ganggu ya Mbak? Ganggu. Ngobrolannya ya Mbak, kayak silaturahim Mbak. Tujuannya mengenai silaturahim. Kalau aku pengen ngerti cerita nang kene oli Mbak. Cerita apa? Jarane kan biyen Ngapa Mbak? ngapa kan Mbak? Jadi kayak kalau kelihatan gue ya dulunya ini kayak sering tapak gitu kan. Ini sosok yang kayak apa tuh? Dia kayak pakaiannya rapi. Tapi kayak semacam manusia gitu gitu. Bukan juga sih, kayak macam kayak kerajaan gitu, cuma kayaknya rapi aja. Ini laporannya apa yang oli ngerti jenengnya orang Mbak? Ngerti jenengnya baik siapa gitu? Siapa Mbak? Apa Mbak? Ki Joko. Ki Joko. Namanya Ki Joko ya. Pengen ngerti cerita, kepengen ngerti cerita Mbak. Biyen nek sing sengertiku ya Mbah, ceritanya jare biyen sing gawe apa tapak Bima ki Bima Dewek ya Mbah. Tibakan dhuwur. Misal Berarti gue temenan. Zaman apa gitu? sih banget. Berabad-abad. Lah gue anu iba menggul mengiso gue anu ngeliat apa Mbah? Apa gue? Fotone. Tadi Kelihatan. yang kita bahas. Jadi memang dari cerita itu saya ambil memang kayak gitu ya. Terus ngertiku ya Mbah, jarene kan gue anu karon ini dirga gue bener Mbah. Terus ketemu Iraga Bayu ya bener Mbah. Iya. Lu bisa diceritakan Mbah biyen Bima mengene gue anu kepriwe Mbah. Maksudnya numpak apa, terus mengene ke kepriwe, terus nggolatine godane mung ndi bae, iku kepriwe Mbah? Kelilingi dia. Gede-gede. Terus kepriwe Mbah? Kepriwe Mbah? Perang karo ngendi Mbah? Ada sosok lagi apa gimana? Iya. Perang karo ngendi Mbah? Perang Bratayuda apa itu Mbah? Berarti cerita-cerita singkat biyen zaman pewayangan itu bener ya Mbah? Berarti memang dulu apa cerita dari pewayangan itu memang ada kejadian nyatanya gitu. Jadi memang kita sebagai kaum milenial, kaum muda juga harus mempercayai kisah-kisah kayak wayang gitu. Pewayangan. Memang karena banyak juga apa pesan moral dan juga cerita yang memang harus kita percaya gitu. Terus jarane kan kita tapak sing sebelah tangan ya Mbah, sing sebelah kewek nang ndi Mbah? Aduh. Jaraknya aduh banget ya Mbah. Kayak raksasa. Biyen ilmunya akeh gue. Karo kaya wong siki. Oh, dia dipadak nang. Itu. Ini ceritanya nggak apa-apa. Iya Mbak, kudu sopan ya Mbak. Oh, berarti Mbak apa Ki Joko ini berpesan untuk merawat tempat ini. Jangan dikotor ya Mbak.
mau aku kurung silsilah Jawa tentang pewayangan berarti itu bener ya Mbah? Nyata. Berarti Sunan-Sunan gawe cerita wayang gue pancen kenyataan ya Mbak. apa bener Mbak, wayang gue biyen zaman wali sing ngerti ku ya. Zaman wali gue bisa nyetakna wayang gue kan layang-layang kan wonge zaman wali gue. Jika yang biyen Sunan Ampel, Sunan Bonang gitu. Dileng layang-layangnya dewek jadi berpikir gawe wayang. Tapi aku krungu cerita cewek angger golek gue akam ya. Kemana lah berapa? Terus kayak hah? Kalau menurut wali seperti itu. Terus ana sing mungkin dia pendapat dia orang Mbak tentang hal itu. Warna Mbak. Ini juga kan ceweknya apa tulis ya? Iya. Kayak anak Pong juga bawa bayi ya. Jadi di lahir rangkaiannya terus dipendem gue bener Mbak. Mau gemblung anu wis ora ilmu akal ya Mbak. Jadi dulunya memang ada orang yang Sidoannya mentok. mungkin karena aib ya Mbak. Dia nang kene dia akeh sing ganduli bocah cilik-cilik kok. Ngerti apa? Hah? Iya, kan masalah kan gini. Sing jagain nang kene jarane jare-jarane Mbah. Bima karo Petruk bener Mbah. Bener kan Mbah? Gimana nang kene? Emang bener tuh di sini ada yang menjaga tempat ini Bima sendiri? Bukan. Semacam yang udah paling tua di sini lah. Ya kan biasa bertanya tentang suatu hal. Ini siapa? Mbah? Gitu. Oh ya. Yang kene tapak itu yang bulet Ilmu apa? ilmu apa bulet Orang dulu itu kalau bertapa nyari ilmu. Ilmu kok kebenaran. Tapi sing lo jahat akeh Mas. Jadi ki Joko ki turun temurun. Jadi hal seperti itu yang baik juga banyak, yang jelek juga banyak, imbang ya Mbak. Jadi ki Joko asalnya ke kerajaan apa itu sih Mbak? Biasanya no wong biasa apa kepiye Mbak? Wong biasa terus pengen kaya berarti dulunya adalah Ki Joko ini bertapa untuk mencari ilmu kebenaran ya Mbak. Berarti umurnya udah ratusan tahun. Nanti dijaga. Umurnya berarti udah ratusan tahun. paling sepuh bukan sepuh Tapi anak sing lebih sepuh ini. Anu, Aku ndeleng nang sebelah kanan nak gerbang gaib apa ya Mbak? Yang pojok. Hah? apa Salim. Ya, tuh dijaga ilmunya, jangan sembarangan. Oh, Kesombong, apa Mbak? jangan sombong. Oh, aku takon kayak gerbang gaib anu kepiye Mbak? Anak
Makanya aku ngomong bro. Aja mau sombong. Yus kayak kue bayi ya mbak, ceritanya ya mbak. Kita cukupkan aja media sendiri, takut raganya nggak kuat juga. Soalnya mbak, ya intinya pesen gue direct, intinya kan jaga tempat kia ya mbak. Jadi untuk warga sekitar sing sopan, ini tempat ini jangan sampai kotor. Ya itu sesuai ya mbak. Perkataan terus kayak tinggal laku di tempat ini juga harus dijaga. Tata krama di suatu tempat juga penting dalam perjalanan kita. Mungkin dari Ijoka ini bisa kita petik pesan moral itu banyak banget ya. Jadi kita sebagai kaum milenial, kaum muda itu juga harus mempercayai pewayangan. Bisa dibilang Kijoko ini adalah seorang manusia biasa. Dulunya bertapa di sini karena ingin mencari ilmu kebaikan untuk hal-hal yang baik. Jadi ketika kita mencari sesuatu, kita juga harus berlandaskan pada niat yang baik. Karena sesuatu hal yang kita niatkan jelek itu bakal berujung pada hal yang jelek juga. Gitu. Jadi dari paparan Ki Joko ini kita pesan moralnya banyak Mbak Tegar, Mbak Elsa. Karena memang sejarah dari tempat ini memang betul adanya seperti itu, pewayangan. Jadi memang Sunan menciptakan hal-hal seperti ini bertujuan juga punya maksud tersendiri, punya tujuan apa yang harus disampaikan itu juga ada. Jadi nggak sembarangan sesuatu diciptakan, cerita diciptakan itu hanya sekedar cerita, nggak bertujuan apapun seperti itu. Kalau Mbak Elsa sendiri tadi merasakan apa di sini? Tadi kan saya di sebelah sana bercerita sama Restu, mungkin di sini Mbak Tegar sama Mbak Elsa merasakan apa di sini? Merasakan itu wanita yang udah ngikutin di sana, di atas sana. Sampai ke sini ya, kalau nggak salah kita lihat gitu. Yang putih itu ya? Iya, itu. Jadi ada sosok perempuan juga di sini ya? Ada. Di depan merah. Berarti ada juga sosok perempuan. Tidak pakai warna. Berarti kalau di depan itu merah katanya, ke sini Enggak, ada dua sosok. Oh, ada dua sosok. Iya. Yang pertama di sana. merah, Merah yang di depan. yang ke sini. Yang di sini putih. Jadi ada dua sosok perempuan juga bertempat di sini mungkin Mbak Tegar ya. Karena saya belum bisa melihat, mungkin Mbak Tegar sendiri bisa menceritakan sosok itu seperti apa gitu, maksudnya rupa ataupun pakaian, rambut dan Kalau sebagainya. yang merah itu pakaiannya merah. Terus rambutnya ke depan. Enggak kelihatan muka gitu. Jadi, Ketutup. iya. Diem aja. Kalau yang tadi itu ke sini itu putih. Ya, itu ya. Jadi cepet banget gitu sekarang. Cuma Mbak Elsa berasa panas, berasa mual, berasa pusing, berat atau gimana? Bisa panas. Panas. Dari depan tadi Dari shoot yang pertama shoot pertama udah diikutin sama yang putih kalau ke saya sini. lihat. Jadi Mbak Elsa sendiri merasakan panas ya? Panas di bagian belakang berarti. Iya, Jadi kayak ada hawa-hawa angin panas gitu apa gimana Mbak Elsa? iya. Yang jelas panas. Di bagian Jadi gimana? Di bagian belakang. Jadi lihat sosok apa aja? Sosok perempuan. Baju merah merah sama putih yang putih. di sebelah sini. Iya, sama yang itu tadi yang bentuk itu. Oh, yang keluar itunya. Ya. Sama suara anak kecil. Ya emang di kebanyakan tadi juga aku lihat sosok di Di sebelah sana. juga kebanyakan anak kecil. Kayak banyak gitu ya. Juga aku lihat kayak nenek-nenek tua di bagian sumur yang air suci itu. Iya, air suci. Itu ada nenek-nenek tua, mungkin penunggu sumur itu. Dia berpesan ke aku ya, kalau ada yang mempercayain sumur itu buat penyembuhan penyakit,
Kalau percaya pasti sembuh, tapi kalau ke situ nggak percaya mas. Jadi semua Tergantung sama orang Percayaan. percaya. tadi kan kita mau bercerita, tadi di sana kan kita bercerita mau bercerita tentang sosok yang melahirkan itu kemudian dikubur dalam lumpur. Lah itu karena memang belum sempat bercerita tuh, itu kalau kamu lihat ke masa lalu, maksudnya ke belakang-belakang itu gimana sih tuh Yang yang tadi? yang dikubur itu, Iya. kalau aku sih kayak orang yang buang itu mungkin berpikirnya takut sama orang tua, apa namanya orang refleks kan, udah buang aja di sini gitu. Jadi tapi aku lihat tadi sosok yang dikubur itu sekarang udah main sama teman-teman yang ada di sini. Yang anak kecil. Ya, tapi dia besar bedanya. Kalau yang jin asli itu kan kecil-kecil pengen ada yang pakai belangkong, ada yang nggak pakai baju setengah gitu. Nah, tadi yang pendek yang gendut dari itu jin ya maksudnya. Ya, termasuk jin. Soalnya kalau setan ya seperti itu. Yang kalau baju merah itu apa? Suara kan? Suara. Gitu. Ada emang dari atas juga, dari tadi ke bawah. Itu sosok, lumayan jelas tadi. sosok apa itu? Apa itu? Kayak semacam apa? Kayak tinggi gitu besar. Cuma dia hitam semua. Atas dari ke bawah itu hitam, nggak ada wujud. Jadi kayak bayangan. Bayangan. Iya, cuma bolak-balik. Aku belum lihat utuh gitu sih. Utuh. Ya. Kalau nenek-nenek tadi kan utuh. Tapi kedengaran aja. Iya benar. Mungkin siap mau mencoba lagi Untuk mediasi. Ini kita bakal melakukan mediasi dengan sosok yang mana dulu? ya, yang dirasain aja tadi. Oke. Di sini aja. Kita bakal melakukan mediasi dengan Aku akan membantu Mbak Elsa ya. karena mungkin nggak bisa sendiri ya. Kita bakal berkomunikasi dengan sosok yang dirasakan Mbak Elsa. Di sebelah sana Mbak Putri. Di sebelah sana. Kita bakal mencoba mediasi kembali dengan Mbak Elsa. Ini bakal berbincang-bincang dengan sosok yang mungkin Mbak Elsa sendiri rasakan, yang dari tadi sudah mengikuti Mbak Elsa sampai ke sini. Karena memang sosok di sini juga banyak. Ini berdiri atau gimana tuh? Ini mau berdiri. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa gitu. Ini sudah ceritanya tuh. Assalamualaikum. Iya dikit aja. Itu sudah ada sosok ya. Kita bakal berbincang sedikit tentang sosok ini. Yang jelas kita kesini harus benar-benar menjaga tata krama, tingkah laku dan juga perkataan. Ini kira-kira sosok apa tuh? Oke. Jadi kita mungkin ini sosoknya lebih cenderung ke sosok yang agak beringas, bukan sosok yang pelan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbah. Mbah atau Mbah nih Mbah? Mbak. Mbah. Mungkin dekat aja kamera. Ini bisa bahasa Indonesia nggak Mbah? Orang bisa. Berarti itu Mbah. Visual kan Mbak? Silakan Mbah. Kia sosok sing kayang apa Mbah? Apa nang kene? Apa yang silaturahim Mbah? Apa yang silaturahim? Lu nggak? Kalau ngerti ceritanya Mbak? Ganggu apa kepriye Mbah? Ganggu. Dia kayak memanggil temannya. Jadi sosok ini kayak memanggil teman buat datang ya. Jadi dia merasa terganggu dari tadi kan. Yang tadi dia dengar suara. Oh ini berarti sosok yang Sosok di gede belakang. tinggi. Jadi yang hitam. Jadi nggak terima kita di sini. Ini berarti si daerah yang bahaya Mbah. Esi. Esi.
Makanya paling tua apa kepriye, Mbah? Iya. Kenal Ki Joko ora, Mbah? Ngerti Ki Joko, Mbah? Ngerti ora, Mbah? Ngerti. Nang kana. Apa Mbah, Mbah? Undang kancane apa kepriye, Mbah? Mau pada mengenai KB ya, Mbah? Susah juga untuk diajak berkomunikasi ya, karena sosok ini merasa terganggu dengan kedatangan kita. Ngapa Mbah gue ngacung-ngacung itu, Mbah? Alane. Mengenai kan daek tujuannya apik, Mbah. Ora karep mengganggu, Mbah. Urku pengen ngerti cerita anaknya kepriwe, Mbah. Sing ora di sini rame-rame apa kepriye, Mbah? Ganggu. Ngomong kepriye, Mbah? Rame. Mau pada lunga. Jadi kita disuruh pergi sama sosok yang tinggi besar di atas itu. Ini adalah sosok yang tidak terima dengan kedatangan kita. Memang di setiap tempat kita pembuatan video ada aja yang sosok yang tidak terima, nggak Kan suka. setiap orang juga kita nggak meminta orang untuk suka sama kita, kan nggak bisa. Karena memang pribadi masing-masing berbeda. Namanya manusia kan. Ini kita netralin aja apa gimana, Pak? Soalnya kita ajak komunikasi juga susah. Betul siapa? Oke, jadi tadi sosok yang di atas yang didengar oleh Mbak Elsa sendiri. Jadi sosok tinggi besar yang kayak full bayangan gitu. Terus memang dia sosok kayak ibaratnya nggak suka dengan kedatangan kita yang Mbak Tegar. Iya. Kalau Mbak Tegar sendiri tadi kan mendengar nggak sih maksudnya suara di atas sana gitu? Kalau saya kan nggak dengar gitu. Kalau saya kayak klebat-klebat suara angin gitu. Jadi kayak gitu ya. Iya. Jadi sosok ini berlari atau mungkin berpindah Kayak tempat. terbang gitu loh Mas Idun. Kayak bayangan gitu. Jadi sosoknya ini suruh kita pergi dari tempat ini karena memang setiap pembuatan video yang bertekar kita selalu bertemu dengan sosok yang welcome kepada kita, menyambut kita dengan baik, berbagi cerita dengan kita. Ada juga sosok yang mengusir kita karena mungkin yang pertama kita kesini ramai-ramai mengganggu. Terus kita juga menguak sebuah cerita yang kita pengen tahu kebenaran itu bagaimana juga ibaratnya itu ditutupi gitu. Jadi belum tahu kebenarannya. Cuma memang kita dapat petik dari Ki Joko tadi, kita berbincang bahwasanya memang tempat ini tercipta dari tapak kaki Bima. Yang mana tapak di Kemeranjen ini di Karanggintung ini adalah tapak yang di sebelah kanan, yang satu lagi di Kemawi, Kecamatan Samagede, Kabupaten Banyumas. Memang ada dua versi, juga banyak versi dari tempat-tempat lain juga banyak versi ya. Kita bercerita sedikit tuh, saya masih kepotong-potong tentang cerita yang tadi tuh, yang lahir di sini gitu tuh. Hanya itu kan sesuatu hal yang perempuan di luar sana itu zaman sekarang banyak yang mungkin melakukan hal yang sama karena yang pertama mungkin pergaulan, ya kan? Itu bisa diceritakan tuh, maksudnya sosok seperti itu, maksudnya kejadian-kejadian seperti itu bagaimana gitu. Ya mungkin nomor satu karena konflik sama cowoknya atau gimana. Jadi dia cowoknya nggak mau tanggung jawab apa gimana kan, mending memutuskan dibuang di sini. Itu ada sosok yang masuk ya, puter balik. Sosok perempuan gimana? Sosok perempuan yang ibaratnya di sini tersisa gitu. Ini adalah sosok perempuan yang mungkin ini adalah sosok di sini. Ini terlihat seperti tersiksa di tempat ini karena mungkin ada sesuatu hal yang kita bakal tanyakan langsung
kalau Mbak Tegar sendiri merasakan apa kalau di tubuh Mbak Elsa sendiri? Terlalu sedih. Ini sosok tersiksa kah atau bagaimana? yang jelas perempuan hatinya kayak Hancur gitu. entah itu karena cinta apa masalah apa nggak tahu ya, intinya dia itu terluka banget lah, sakit. Assalamualaikum Mbak. Bisa ngobrol apa Mbak? Bisa ngobrol Mbak? Kenapa nangis Mbak? Sedih atau bagaimana? Sedih kenapa Mbak? Kasih sana kan ya Mbak. Mau sakit. Sosok ini saking tersiksanya, sakit hatinya, sedihnya itu kita bertanya pun dia sambil menangis. Tersiksa bagaimana Mbak di sini Mbak? Mbak. Tersiksa bagaimana? Bisa dibilang apa? Ini adalah sosok yang dibuang kah atau dibunuh Nggak dilecehkan, cuma dia dibunuh kayak empat orang, dibuang udah jadi lumpur ya. Udah lama ya disuwe ya. asli kayak apa wong ado Mbak? Wong ada ya. Wong ado. Dulunya disiksa atau bagaimana kan Mbak? Dicekik sampai mati. Jadi dulunya cepet juga ya Mbak. Ada sosok juga di sini yang dulunya pernah dibuang ke sini mayatnya karena dulunya dibunuh 4 orang juga dicekek ya. Dipukulin dia apa enggak? ini ada sosok yang disiksa ya. Apa Mbak? Digantung. Jadi sosoknya ini digantung juga. Jadi benar-benar Disiksa lah. digantung nang ndi, Mbak? Nang kenek. Berarti dulunya ada. Suwe banget ya Mbak. Ada sosok. Jadi nek paling ngerti jenenge siapa Mbak? Paling ngerti orang Mbak? Apa? Risa. Mbak Risa ini dulunya dibunuh, disiksa, terus digantung, terus kemudian mayatnya dibuang di sini. Jadi di sini dia merasa tersiksa, terus kayak masa lalunya itu kalau diingat-ingat ya Mbak Tegar, kayak apa sih? Hati luka banget. Luka banget, ketika yang kalau diceritakan kita tanya-tanya terus malah dia bakal nangis terus. Kayak tadi juga banyak Mbak Risa ini menjerit ya karena memang saking sedihnya. Kalau Mbak Tegar sendiri ini selaku perempuan ya, maksudnya mendengar cerita seperti itu bagaimana? Ya, hatinya merasa tersentuh lah ya, apalagi meninggalnya kayak gitu ya. Disiksa. Tapi itu kalau kita bercerita tentang sesuatu pembunuhan terus kayak kekerasan, sebagai perempuan sendiri Mbak Tegar merasa bagaimana itu? Apakah mungkin Mbak Tegar kayak merasa nggak dihargai atau bagaimana? Ya, Sebagai sosok perempuan gitu. nomor satu jelas terasa sakit ya. Kan apalagi misalnya yang membunuh laki-laki misalnya ya, kan merasa kan seharusnya laki-laki kan sebagai pelindung ya. Ini malah membunuh kan rasanya gimana sih? Jadi kayak seberat apapun masalah kita dengan seseorang, tujuan ataupun kelakuan kita kepada orang yang tidak kita suka ataupun tidak pada orang-orang yang kita benci itu tidak seharusnya dengan cara yang seperti itu, karena memang itu di luar akal logika dan juga itu pengaruh dari nafsu dan juga setan.
Karena kita sebagai manusia itu juga harus punya akal sehat dalam menyelesaikan masalah. Misalkan kita udah pusing, udah apa, kita melakukan hal negatif, kita melakukan cara yang instan, cara bunuh, itu adalah cara yang salah. Kayak tadi kan ceritanya ada yang hamil terus buang ya, mungkin itu yang laki-laki nggak mau tanggung jawab. Terus yang ini kan tadi juga disiksa gitu ya. Ya mungkin di sini pesannya kalau laki-laki itu harus jaga wanita, iya, jangan menyakiti, jangan merusak lah. iya. Gimana Mbak Elsa sendiri? Sedih banget. Sedih banget. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin bisa diceritakan sedikit sosoknya itu bagaimana? Ceritanya ini ya, Bisa. di kampung sebelah sana, dia dicekat, Dulu. digantung, sampai ya itu Hari ini Jauh-jauh hari atau gimana? Udah lama banget. lama banget. Ini udah jadi tempat seperti ini atau belum? Belum. Udah. tapi kan nggak banyak eceng gondoknya, kayak Masih. semacam kolam ya. Masih pola. Itu memang problemnya itu, masalahnya itu apa tuh, maksudnya asmara kah atau mungkin masalah pribadi atau gimana? Ya mungkin karena dia namanya pembunuhan gitu lah. Mungkin apapun yang namanya orang emosi, apapun itu lah. Mungkin kita akan menguak sesuatu lagi. Boleh. Kita manggil mediator lagi. Boleh. Siapa? Mas Wira Mas aja Wira ya. lagi. Kita bakal mencoba bermediasi lagi dengan sosok Mas Wira. Mas Wira di mana? Ataukah? Tuh. Masih masih lemes Gimana? ya? Tadi si Mas Wira langsung masuk aja. Tadi crossing sama nih. Nggak terima ya bang. Oke, pesan yang kita dapat diperoleh yang Mbak Tegar di sini, kita selaku manusia, kita selaku makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, kita tidak boleh berprasangka buruk, berputus asa. Intinya kita sebagai manusia harus berpikir jernih dan juga saling menghormati. Apapun masalah kita selesaikan dengan cara yang logis dan juga harus diselesaikan dengan baik-baik. Jangan ada hal-hal seperti itu mengganggu kita, ya kan? Juga kita berpesan di sini tetap sopan santun, jaga perilaku dan juga jaga kebersihan tempat ini. Seperti itu. Ini cukup dari tim Goda Ratu Mbak Tegar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.